Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fortuna Oktaviani. Saya ada di kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi di bab 6, konflik-konflik di berbagai belahan benua. Yang pertama, konflik di Timur Tengah. Secara umum, konflik digambarkan sebagai suatu masalah sosial yang timbul karena adanya perbedaan pandangan yang terjadi di dalam masyarakat maupun negara. Timur Tengah merupakan wilayah yang syarat dan masalah keamanan dan konflik. Masalah keamanan dan konflik yang terjadi di Timur Tengah bukan hanya dalam dimensi konflik internal negara, akan tetapi juga konflik antar negara, baik sesama negara Arab ataupun keterlibatan negara-negara non-Arab. Yang pertama, konflik di Palestina dan Israel. Konflik Israel-Palestina merupakan konflik yang memakan waktu panjang setelah Perang Salib yang pernah terjadi di antara dunia Timur Barat. Konflik antara Palestina dan Israel telah berlangsung lama sejak tahun 1947. Konflik yang telah berlangsung selama 6 dekade ini menjadi konflik yang cukup menyita perhatian masyarakat dunia. Konflik Palestina-Israel adalah konflik yang paling lama berlangsung di wilayah Timur Tengah. Ketika PBB baru terbentuk dan sampai saat ini belum terselesaikan meski ratusan resolusi telah dikeluarkan, termasuk deklarasi Balfour, agresi militer Israel ke jalur Gaza. Yang kedua ada konflik Suriah. Suriah merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Barat. Negara ini mendapatkan kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 28 September 1941. Suriah merupakan negara di bawah penguasa tunggal dan diktator dari Partai Ba'ath sejak tahun 1970. Yang ketiga ada Revolusi Melati. Revolusi Melati ini ada 3 bagian. Yang pertama, Revolusi Melati di Tunisia, Revolusi Melati di Mesir, dan Revolusi Melati di Libya. Yang B, konflik di Asia. Asia merupakan benua terbesar di dunia, sehingga tidak luput dari konflik. Konflik yang berkembang di negara Asia Tenggara, Asia Selatan maupun Asia Timur terjadi karena masalah perbatasan maupun etnis. Konflik perbatasan di Asia Tenggara, contohnya konflik di Asia Tenggara A. Konflik Pulau Sipadan dan Ligitan. Yang kedua, kontraktor Cina Selatan dan Kepulauan Spratly. Yang ketiga ada konflik Thailand dan Kamboja. Yang kedua ada konflik di Asia Selatan. Yang pertama ada konflik Samsir antara India dan Pakistan. Yang kedua ada perang saudara di Sri Lanka. Yang ketiga ada konflik di Asia Timur. Yang pertama ada konflik di Korea Utara dan Korea Selatan. Yang kedua ada konflik di Tiongkok dan Jepang. Konflik di Korea Utara dan Selatan terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia II yang merupakan persaingan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat ternyata membawa dampak bagi Korea hingga saat ini. Konflik antara keduanya disebabkan karena Korea Selatan bersikeras melakukan latihan militer di wilayah sengketa, sekitar puluhan kilometer dari Pulau Yeonpyeong, dan Korea Utara tanpa peringatan meluncurkan roket ke arah Korea Selatan dan dibalas kembali oleh Korea Selatan. Korea Selatan dan Korea Utara secara teknis masih berperang karena perang periode 1950 sampai 1993 diakhiri dengan gencatan senjata, bukan dengan perjanjian damai. Yang kedua, konflik Tiongkok dan Jepang.
Konflik antara Tiongkok dan Jepang terjadi akibat perebutan Kepulauan Senkaku. Kepulauan Senkaku terdiri dari 5 pulau yang terdiri dari Pulau Otsuri, Pulau Taiso, Kubajima, Pulau Kitakojima, dan Pulau Minamikojima. Pada awalnya Kepulauan Senkaku adalah pulau tak bertuan dan tak berpenghuni. Pada zaman restorasi Meiji tahun 1885, pemerintah Jepang melakukan survei yang hasilnya pulau tersebut tidak ada pemiliknya saat itu. Menteri Dalam Negeri Jepang, Aritomo Yamagata, mengajukan permintaan resmi pada pulau dimasukkan ke Jepang. Pada tahun 1969, PBB mengumumkan bahwa di Kepulauan Senkaku banyak sumber alam mineral dengan nilai sekitar 1 triliun dolar Amerika Serikat. Sejak lepas dari Amerika, hingga kini banyak kasus terjadi persengketaan antara Tiongkok dan Jepang. Tiongkok tak mengakui Kepulauan Senkaku milik Jepang. Persengketaan internasional tak terhindari, muncul penembakan kapal laut antar kedua negara berulang kali. C. Konflik di Eropa. Eropa merupakan salah satu dari 7 benua yang memiliki populasi sangat padat dan terdiri dari beragam etnik. Berdasarkan kurun waktu sejarah kontemporer, berikut adalah beberapa konflik yang pernah terjadi di Eropa. Yang pertama ada konflik Bosnia dan Herzegovina. Yang kedua ada konflik Nagorno-Karabakh. Yang ketiga ada konflik di Ukraina. Keempat atau yang D, konflik di Afrika. Benua Afrika merupakan benua terbesar kedua setelah benua Asia dengan total luas wilayah kurang lebih dari 30.244.050 km3. Luas wilayah Afrika membentang dari Tanjung Blanc, Tunisia di bagian utara hingga di Tanjung Agulhas, Afrika Selatan di bagian selatan. Ada beberapa konflik yang melanda negara di Afrika. Yang pertama ada konflik Kongo. Republik Demokratik Kongo merupakan salah satu negara di Afrika yang memiliki kekayaan alam berupa sumber mineral yang sangat dibutuhkan untuk industri. Yang kedua ada konflik Sudan. Sudan merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah timur laut Afrika. Sudan berbatasan dengan Mesir di sebelah utara, Laut Merah di sebelah timur, Kongo dan Republik Afrika Tengah di sebelah barat daya, serta Libya di sebelah barat laut. Konflik mulai muncul antara pemerintah Sudan Pusat di utara dengan para kelompok bersenjata dari Sudan Selatan yang menginginkan keadilan. Yang ketiga, konflik Somalia. Somalia adalah sebuah negara yang terletak di tanduk Afrika. Konflik di Somalia sudah berlangsung sejak tahun 1988 dan berkembang menjadi perang sipil pada tahun 1991 yang bahkan masih berlangsung sehingga sekarang. Sejak tahun 1969, Somalia dipimpin oleh Muhammad Siad Barre yang memerintah secara otoriter. Dan yang keempat, konflik Afrika Tengah. Republik Afrika Tengah merupakan sebuah negara yang terletak di tengah benua Afrika. Perang belukar akhirnya berhenti
pada tahun 2007 dengan perjanjian damai di kota Birao antara pihak pemerintah Afrika Tengah dengan pemberontak. Konflik di Amerika Latin. Amerika Latin merupakan sebutan untuk kawasan benua Amerika yang berada di wilayah selatan. Amerika Latin adalah sebutan untuk wilayah benua Amerika yang sebagian besar penduduknya merupakan penutur asli dari bahasa-bahasa Roman, terutama bahasa Spanyol dan bahasa Portugis yang berasal dari bahasa Latin. Hal ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu bahwa benua Amerika Selatan merupakan daerah jajahan Spanyol dan Portugis. Amerika Latin terhubung dengan Amerika Utara melalui Tanah Genting Panama. Kawasan Amerika Latin relatif lebih tertinggal dari Amerika Utara dalam hal kemakmuran dan perkembangan teknologi. Ada beberapa konflik yang terjadi di Amerika Latin. Yang pertama, konflik di Kolombia. Pada tahun 1964, pemerintah Kolombia melakukan penyerangan ke markas milisi petani di Kolombia Selatan atas dukungan kubu Partai Konservatif dan juga negara Amerika Serikat. Atas penyerangan ini, para milisi petani dan simpatisan yang berideologi sosialisme komunisme menyatukan kekuatan dan membentuk kelompok Blok Selatan yang kemudian bertransportasi menjadi Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia atau Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia atau Tentara Rakyat. Yang kedua, konflik di Peru. Peru merupakan salah satu negara di Amerika Latin yang berbatasan dengan Ekuador dan Kolombia di sebelah utara, serta Brazil di sebelah timur. Wilayah Peru terbagi ke dalam 3 zona utama, yaitu zona pantai di sebelah barat, zona pegunungan di bagian tengah, dan zona hutan di sebelah timur. Memasuki tahun 1982, kelompok Sendero Luminoso mulai melakukan serangan berskala besar terhadap pos polisi, penjara maupun kantor-kantor perusahaan asing di dekat ibu kota Peru. Pada tahun 1990, Peru dipimpin oleh presiden yang baru yaitu Alberto Fujimori. Presiden melakukan perubahan radikal untuk mengembalikan stabilitas di Peru. Bahkan sejak kepemimpinannya seakan menjadi negara diktator. Yang ketiga ada konflik Venezuela Kolombia. Venezuela atau Republik Bolivariana Venezuela merupakan salah satu negara di Amerika Latin yang beribu kota di Caracas. Venezuela sejak dekade 1974 telah menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat dalam hal perekonomian sehingga Venezuela menganut kebijakan ekonomi liberal kapitalis. Memasuki tahun 1998, wajah Venezuela berubah setelah presiden terpilih baru Venezuela yaitu Hugo Chavez mengalahkan revolusi Bolivarian. Di bawah kepemimpinan Chavez, Venezuela diubah menjadi negara sosialis.
Revolusi Bolivarna ini merupakan langkah konkret Chavez selaku Presiden Venezuela untuk mensejahterakan rakyat dan terbebas dari jerat neoliberalisme yang ditanamkan oleh Amerika Serikat. Berdirinya pangkalan militer Amerika Serikat di Kolombia menambah ketegangan antara Venezuela dengan Kolombia. Hingga memasuki tahun 2000-an, konflik kedua negara tersebut semakin memanas. Dari pihak Venezuela menganggap bahwa berdirinya pangkalan militer Amerika Serikat di Kolombia merupakan tindakan provokatif di Kolombia untuk mengganggu stabilitas negara Venezuela. Memasuki tahun 2015, Venezuela telah mendeportasi ribuan warga Kolombia yang tinggal di negaranya. Kedua negara saling menempatkan pasukan masing-masing di perbatasan negara. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.